Halo Sobat Pajak, selamat datang di Papeda 300, tempat kita ngobrol santai tapi berbobot tentang pajak, ekonomi, pembangunan di wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku. Perkenalkan, nama saya Mario Ronald Sirait, saya di sini sebagai fungsional penyuluh di Kanwil DJP Papua Brama. Hari ini kita akan membahas baik tentang bagaimana pencapaian penerimaan pajak di tahun 2024 di wilayah kerja Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku. Baik, kita akan pastikan bahwa pencapaiannya akan bagus dan kita apresiasi, dan saya akan ditemani narasumber kita yang spesial, yaitu Bapak Raden Aryo Bisawarno, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan atau kita sebut DP3 di Kanwil DJP Papua Brama. Apa kabar Pak Aryo? Alhamdulillah baik, Bang Mario. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik Pak, kita ini sharing edukasi saling dulu diskusi. Nah, kalau kita berbicara Pak pencapaian tahun 2024 ini Pak, berapa sih Pak pencapaian tahun 2024 dan bagaimana tentang pertumbuhannya Pak? Oke, realisasi penerimaan pajak selama tahun 2024 itu mencapai 14,35 triliun rupiah. Nah, kalau dihitung pertumbuhannya dibandingkan tahun 2023 itu tumbuh 5,15% Pak Mario. Nah, ini suatu pencapaian yang luar biasa karena kinerja teman-teman pajak juga, plus peran dari wajib pajak yang patuh di wilayah kerja Kanwil DJP Papua Brama. Oh, luar biasa nih Pak. Jadi kira-kira Pak yang paling berkontribusi besar apa ya Pak? Nah, kalau dari sekian banyak jenis pajak, itu untuk Kanwil DJP Papua Brama, itu kontribusi terbesar adalah PPN dalam negeri. Itu capaiannya realisasi mencapai 5,57 triliun atau tumbuh sekitar 0,07%. Kemudian yang peringkat 2 itu PPh pasal 21 itu 4,62 triliun, itu tumbuh 13,25%. Kemudian yang ketiga, pajak penghasilan untuk badan usaha itu 797 miliar dan dia tumbuh 5,61%. Kemudian yang keempat, PPh final itu 980,72 miliar. Nah, ini dia turun dibandingkan tahun lalu, turun sekitar 1,01%. Yang terakhir nih, itu pajak penghasilan pasal 23. Itu tidak hanya sekitar setengah triliun ya. Itu tumbuh 21,03% dibanding tahun 2023. Nah, kalau dilihat di sini kita melihat pertumbuhan paling besarnya ada di PPh 21, Bang Mario, itu sampai 13%. Ini disebabkan karena di tahun 2024 itu kita menerapkan aturan tarif efektif rata-rata itu sehingga menyebabkan pertumbuhan di tiap bulannya itu lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Gitu. Baik Pak, kalau pertumbuhan tadi seperti yang Bapak bicarakan tadi, sekarang kalau kita berbicara KPP mana Pak yang paling berkontribusi? Oh, KPP ya? Baik. Sebelum saya sebutkan KPP-nya, perlu dijelaskan juga bahwa kita di sini ada 7 KPP, Pak Mario ya. Kita tahu, mungkin teman-teman pajak juga perlu tahu, itu kalau lihat dari utara itu adalah KPP Ambon, kemudian KPP Sorong, KPP Biak, Manokwari, kemudian Timika, Jayapura, dan Merauke. Nah, dari 7 KPP itu, kontributor terbesarnya adalah KPP Timika, Jayapura, dan Ambon. Nah, walaupun dia terbesar, tetapi pertumbuhan terbesarnya justru dicatatkan oleh KPP Biak. Nah, KPP Biak ini mencapai pertumbuhan tertinggi, yaitu sekitar 20,37%. Nah, jadi dia tumbuh sampai 20%. Itu karena tingginya aktivitas ekonomi yang disebabkan salah satunya oleh peningkatan belanja pemerintah baik dari APBD maupun APBN dan juga dana desa. Baik, ini angka yang sangat luar biasa ya Pak. Ya, berkat kerja keras pegawai DJP di wilayah. Ya, kita harus apresiasi. Baik. Pak, ini izin Pak. Nah, selain itu juga ada pencapaian menarik nih Pak, hat-trick Pak. Hat-trick 3 kali berturut-turut. Kira-kira bisa dijelaskan Pak lebih lanjut? Ya, baik. Ini baru pertama kali terjadi jadi tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 dan 2024 berturut-turut
Kanwil DJP Pak Brahma ini mencapai target 100%. Iya. Nah, kita tahu di tiap tahun itu ada kontributornya. Kontributor utama kenapa penerimaan bisa tercapai. Tentu di samping kontributor yang lainnya. Untuk 2022 itu kita ingat ada penerapan beberapa aturan perpajakan baru, termasuk ada PPS, kemudian peningkatan tarif PPN dari 10 ke 11 dan sebagainya. Kemudian di tahun 2023 kita menikmati pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua sedang tinggi-tingginya, sehingga belanja pemerintah juga bagus, lagi tumbuh tinggi, sehingga pajak yang disetorkan juga naik. Nah, untuk 2024 ini kondisinya agak sedikit lebih berat, Bang Mario. Tapi alhamdulillah ya, kita masih bisa mempertahankan tren pertumbuhan. Seperti tadi kita bilang, kita masih tumbuh 5% dan sekaligus mencapai target. Tentu ini pencapaian yang luar biasa karena kerja keras kita juga bersama. Kemudian juga karena peranan dari wajib pajak di lingkungan wilayah kerja kita yang kepatuhannya naik juga. Baik Pak Aryo, Pak. Ini tentu saja pencapaian ini tidak terjadi begitu saja ya Pak Aryo ya. Jadi mungkin Pak, faktor-faktor apa yang mendorong pertumbuhan penerimaan pajak kita Pak tahun 2024? Nah, kalau faktor yang mendorong, kita balik lagi ke kontributor pajaknya ya. Betul Pak. Ya, tadi kan kita bilang yang pertama PPN ya, PPN dalam negeri. Itu dia tumbuh karena belanja pemerintah atas barang dan jasa itu tinggi. Sehingga kita tahu setiap belanja pemerintah, pengeluaran uang pemerintah itu harus dipotong atau dipungut PPN. Nah, karena belanjanya meningkat, otomatis PPN yang disetorkan juga tinggi. Kemudian di pasal 21, kontributor kedua, itu pertama ya, penyebabnya adalah peningkatan dasar pengenaan pajak. Jadi gaji-gaji pegawai itu naik, otomatis pajaknya lebih besar. Faktor kedua adalah penerapan dari TER tadi. Nah, TER itu diterapin sehingga perhitungannya berubah sehingga bulanannya jadi lebih tinggi. Nah, itu yang menyebabkan pasal 21-nya naik. Kemudian jangan lupa kita punya pajak bumi bangunan. Tapi yang selain pedesaan perkotaan ya, ini PBB untuk tambang, hutan, kebun ya. Nah, itu tumbuh. Nah, yang terakhir kita tidak bisa menghilangkan faktor ini walaupun dia tumbuh negatif. Tapi PPh final ini menyumbang kontribusi yang besar. Ini tumbuh karena, ini besar karena proyek-proyek konstruksi yang dibiayai oleh belanja pemerintah. Memang jumlahnya menurun, tapi turunnya itu disebabkan karena di tahun 2023 itu proyeknya banyak sekali. Nah, untuk 2024 mengalami penurunan. Tapi tetap kontributor terbesar. Nanti Pak, seperti yang Bapak utarakan tadi, mungkin sektor usaha apa Pak yang paling berkontribusi? Oke, baik. Jadi ini kita bahas per sektor ya, teman-teman pajak ya. Jadi kita itu ditopang oleh 5 sektor utama, yaitu administrasi pemerintahan, kemudian pertambangan dan penggalian, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, kemudian aktivitas keuangan dan asuransi. Jadi saya jelasin sedikit ya, kalau administrasi pemerintahan itu ya bendahara pemerintah, kemudian instansi, satuan kerja, OPD, itu semuanya masuk ke sana. Kemudian pertambangan penggalian sudah cukup jelas. Kemudian konstruksi, semua bentuk kegiatan konstruksi, pembayaran pajaknya kita golongkan ke situ. Kemudian perdagangan besar eceran, dan yang terakhir ini aktivitas keuangan dan asuransi. Nah, kita tahu kita punya 2 bank besar di sini, Bank Papua dan Bank Maluku, itu masuk ke sektor ini. Jadi 5 sektor ini merupakan sektor terbesar. Jadi yang lainnya bukan berarti nggak besar ya, tapi ini kita ambil yang 5 terbesar aja supaya teman-teman tahu. Oke. Nah Pak, kalau kita melihat tren positif ini Pak, jadi target penerimaan kita ini apa harapannya Pak untuk tahun pajak 2022 ini? Baik. Nah, perlu kami informasikan juga ya teman-teman ya. Secara nasional kita tahun 2024 itu mencetak kuadrik, yaitu 4 tahun berturut-turut tercapai dari 2021, 22, 23, 24. Nah, kita kan baru hat-trick nih. Nah, tentu keinginan kita di tahun 2025, kita ingin mencapai target yang sama, yaitu mencetak 4 tahun berturut-turut tercapai penerimaannya. Nah, tentu ada strateginya, ya kan? Nggak mungkin kita cuma pengen aja tanpa strategi ya. Yang pertama, kita ingin ada peningkatan kepatuhan sukarela. Nah,
Nah, ini tentu peran dari edukasi. Nah, ini Bang Mario nanti yang sebagai penyuluh. Nah, jadi perlu lebih masif, menjangkau lebih luas. Kemudian kita akan mengoptimalkan pengawasan kepatuhan wajib pajak itu berdasarkan basis data. Jadi kita pakai data. Jadi kalau kita menyarankan sesuatu, Pak, pajaknya kurang nih, kurang bayar. Nah, itu ada datanya gitu. Bukan asal netapin ya kan. Betul. Kemudian sesuai perkembangan teknologi, kita akan gunakan teknologi digital. Baik dari pencarian data, pengumpulan maupun penyampaian ke wajib pajaknya pakai itu. Nah, tentu ini di sini nanti mungkin ada pembahasan tersendiri tentang Kortek ya. Itu salah satu strategi kita tahun ini. Kemudian jangan lupa karena kontributor utama kita administrasi pemerintahan, Bang Mario. Kita harus berkoordinasi dengan Pemda. Nah, karena beliau-beliaulah pemilik data kan. Nah, dari data itu nanti bisa membantu kita mengawasi wajib pajak, terutama ya dari sektor perdagangan, konstruksi, dan penyedia-penyedia jasa. Ya kita harap pertumbuhan kita bisa lebih tinggi di tahun ini. Jadi untuk tahun 2025 ini Pak, strategi apa Pak untuk khusus untuk mencapai target penerimaan kita Pak? Tadi kan saya sudah jelasin ya. Benar Pak. Yang 4 strategi itu. Tapi secara detail yang pertama tentu kita mau pakai teknologi. Nah itu detailnya. Tadi kan saya jelaskan di awal hanya 4 utama tanpa detail ya. Nah yang pertama integrasi teknologi ini Kortek tentu saja. Baik dari pengumpulan data, pelaporan, kemudian bagaimana mengkomunikasikan data dengan wajib pajak, kita gunakan Kortek. Kemudian kita gunakan Kortek juga untuk menentukan daftar sasaran prioritas penggalian potensi, pengamanan penerimaan pajak. Nah itu kita gunakan semacam mesin ya, itu namanya CRM, itu berbasis risiko. Nah dari situ kita memilih wajib pajaknya nggak ngacak gitu. Kita pakai apa yang dihitung mesin itu, mana top priority kita ambil. Nah, kemudian yang kedua, penguatan basis penerimaan, itu kita gunakan intensifikasi maupun ekstensifikasi. Ya, jadi penambahan wajib pajak, penguatan aktivitas pengawasan, kemudian kita prioritaskan ke wajib pajak yang high wealth individual, yang kita kenal dengan HWI, itu orang-orang dengan penghasilan yang orang pribadi, penghasilannya tinggi, kemudian WP Group, kemudian ekonomi digital, jangan lupa ya transaksi online kita kan tambah banyak ya Bang Mario. Kemudian yang itu tentu kita nggak lupa internal kita ya, penguatan SDM, baik melalui pendidikan, pelatihan yang terus-menerus maupun optimalisasi dengan melibatkan unit-unit lain di Kementerian Keuangan seperti Bea Cukai, kemudian Direktorat Jenderal Perbendaharaan, kemudian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan sebagainya. Jadi kita saling sinergi untuk dapat data. Tujuan utamanya itu meningkatkan kepatuhan wajib. Baik Pak, luar biasa Pak. Ini berarti artinya pajak ini benar-benar berperan penting ya kan, dan besar untuk kontribusi pembangunan kita ya Pak ya. Baik, mungkin Pak Aryo untuk sobat pajak ini ada pesan-pesan kira-kira Pak untuk podcast ini Pak? Baik, kami pertama tentu kita ucapkan terima kasih ya Bang Mario bahwa di tahun 2024 peran serta wajib pajak terutama di wilayah kerja kita di Kanwil DJP Papa Brahma ini luar biasa sehingga kita dapat mencapai target kita, dan harapan kita dengan meningkatnya penerimaan pajak itu kontribusi pajak untuk pembangunan di wilayah Papua ini, Papua sampai Maluku itu dapat lebih baik lagi, sehingga kami di Kanwil DJP Papa Brahma itu selain berkomitmen untuk mencapai target itu juga ingin agar pajak yang kami kolek itu kembali ke masyarakat Papua dan Maluku. Baik, terima kasih banyak Pak Aryo atas sama-sama wawasan dan edukasinya, sehingga semoga penerimaan pajak kita terus meningkat dan tentunya bisa membantu pembangunan khususnya di Papua dan Maluku ya. Siap. Baik Pak Aryo, baik sobat pajak, terima kasih sudah mendengarkan Papeda 300 Podcast kali ini. Jangan lupa untuk terus patuh pajak dan berkontribusi untuk negeri ini. Jangan lupa kita mengikuti episode berikutnya. Saya berpantun, ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa lapor SPT tahunan Pace-Mace tahun pajak 2024. Terima kasih.